سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر ربي تمم في الخير. Halaman 62 kita akan menjelaskan Ad-Darsus Sabi', pelajaran yang ketujuh. Kemarin ini sampai Ad-Darsus Tsamin, berarti ini dua pelajaran lagi, 7 dan ke-8. Cuman saya perlu jelaskan sebelum membaca kitab ini. Pertama, Ad-Darsus Sabi' ini adalah masalah yang rumit, yang lumayan rumit. Begitupun Ad-Darsus Tsamin. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk biasa yang melughah Jawa, saya tidak akan melughah dulu. Nanti kalau ini setelah beres sampai Darsus Tsamin baru kita lughah Jawa. Karena yang penting itu adalah penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sering menceritakan bahwa haid itu ketika keluar dari lebih dari 15 hari itu ada 2 surah. Ada berapa? Ada 2 surah. Yang pertama, ada kalanya surah yang pertama itu keadaan darah itu keluar lebih dari 15 hari tanpa ada jeda. Walaupun misalkan 1 menit atau 1 jam lah, yang 1 menit, jangan 1 menit terlalu sebentar, 1 jam. Maka wanita tersebut disebutnya mustahadhah fil haid, dan cara menghukuminya harus dikembalikan kepada salah satu yang 7 yang insyaallah kita akan jelaskan sekarang sebagiannya. Yang kedua, wanita keluar darah haid itu 15 hari tapi ada jeda dulu. Sebagaimana misalkan pas 15 hari kita keluar darah, santainya kita keluar darah misalkan jam 12 siang tanggal 1. Ketika tanggal 15 jam 12 siang lagi, darah itu langsung naqo selama 1 jam. Dari jam 12 sampai jam 1 misalkan, darah itu bersih. Berarti kita ini mengalami haid paling banyak, yaitu 15 itu keluar darah semua. Setelah itu keluar lagi darah setelah 1 jam itu. Berarti masih tanggal 15 ya. Masih tanggal 15 atau ya tapi jam 2 atau jam 1 ya. Jam 1 lebih lah. Nah, maka darah yang kedua ini bisa dipastikan langsung ini darah haid. Dan begitu pula dipastikan darah yang 15 hari itu adalah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Darah yang lebih dari 15 hari itu, yang jam 1 itu darah istihadhah. Itu bisa dipastikan seperti itu. Juga, ini yang paling penting, bisa dipastikan darah yang 15 hari tersebut adalah darah haid. Dari tanggal 1 sampai tanggal 15. Nah, kalau kejeda seperti ini, itu sudah bisa dipastikan. Pokoknya di dalam 15 hari dari awal keluar darah, pasti darah haid. 15 hari semuanya darah haid.
Beda dengan mustahadhah fil haid. Ini kita belum baca kitab ya. Kita hanya sekedar penjelasan, pengulasan dulu. Beda dengan mustahadhah fil haid. Kalau mustahadhah fil haid, contoh, kita ambil contoh yang simple dulu saja. Tadi sama kan, 16 hari atau tanggal 16 keluar darah setelah 15 hari. Sekarang keluar darah tanpa ada jeda 1 jam pun, dari tanggal 1 sampai tanggal 16. Dari tanggal 1 sampai tanggal 16. Tidak ada 1 jam pun. Maka belum tentu yang 15 hari tersebut dari tanggal 1 sampai tanggal 15 itu darah haid semua. Walaupun tentu lebihnya itu tanggal 16 itu pasti darah istihadhah. Cuman darah haidnya nggak tentu. Ini yang mesti kita sallallahu alaihi wasallam Muhammad perhatikan. Itu bedanya masalah yang pertama disebut masalah imra'atun 'alaiha baqiyatu tuhrin yang terpisah, dan masalah yang kedua yaitu mustahadhah fil haid. Saya ulangi sekali lagi karena saya dulu memang ngalamin sulit di sini. Sekali lagi ulangi. Pertama, wanita yang keluar darah lebih dari 15 hari itu dibagi menjadi 2 bagian. Pertama nih, wanita yang keluar darah lebih dari 15 hari itu ada jeda dulu walaupun 1 jam. Seperti tanggal 1 jam 12 siang keluar darah, tanggal 15 jam 12 siang naqo inqita, darahnya putus. 1 jam dia bersih, jam 1-nya atau jam 2-nya dia keluar lagi darah. Berarti ada jeda 1 jam. Nah, ini disebut imra'atun 'alaiha baqiyatu tuhrin. Kalau imra'atun 'alaiha baqiyatu tuhrin, maka pasti nih, darah yang lebih dari 15 hari tersebut yang keluar jam 1 atau jam 2 itu darah istihadhah. Dan darah yang berada dalam 15 hari tersebut bisa dipastikan darah haid. Itu yang pertama. Yang kedua, wanita keluar darah dari tanggal 1 sampai tanggal 15, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sampai tanggal 15, lebih dari tanggal 15 tanpa ada jeda walaupun 1 menit. Taruh 1 jam lah. 16 hari. Nah, wanita tersebut ketika tidak ada jeda disebutnya mustahadhah fil haid. Kalau lebih dari aksar nifas, 60 hari keluar darah tanpa ada jeda disebut mustahadhah fin nifas. Bagaimana bedanya antara salah satu yang lain, satu sama yang lainnya? Ini perhatiin baik-baik. Bedanya yang dengan tadi yang awal, kalau yang awal itu bisa dipastikan bahwa dari tanggal 1 sampai tanggal 15 itu darah haid. Sedangkan darah di wanita yang keluar lebih dari 15 hari tanpa ada jeda yang disebut mustahadhah fil haid, itu belum tentu dari tanggal 1 sampai tanggal 15-nya itu darah haid semua. Kadang-kadang dari tanggal 1 sampai 15 itu ada darah istihadhahnya juga. Disebutnya mustahadhah fil haid, wanita yang istihadhah yang tercampur dengan haid. Saya dalam kesempatan ini akan menjelaskan itu saja. Ya, ini mudah-mudahan paham. Ini karena memang masalah sangat penting begitu, sangat penting. Nah, di sini ada perbedaan, kita lihat ya. Lihat kitabnya. Idza abarad damu aktsarul haidi wa huwa 15 yauman. Ketika darah melewati paling banyaknya haid yaitu 15 hari, artinya darah keluar lebih dari 15 hari tanpa ada jeda. Fa fi hadhil halati tusammal mar'atu mustahadatan ikhtalatu haiduha bil istihadah. Dikatakan wanita tersebut adalah wanita mustahadah.
fil haid. Nah, wanita mustahadhah fil haid tersebut, ya, perhatiin baik-baik, dibagi. Ada yang imma antakuna mubtada'atan, wanita yang baru saja keluar darah. Baru saja keluar darah. Jadi baru saja keluar darah haid langsung lebih dari 15 hari dia ada putus. Itu disebutnya wanita mubtada'ah, nanti hukumnya diatur lagi oleh ulama. Kedua, au mu'tadatan, wanita ini sudah biasa, sudah pernah sebelumnya keluar darah haid walaupun 1 kali. Keluar darah lebih dari 15 hari tanpa ada jeda. Ini disebutnya wanita mu'tadah. Nah, ini gimana? Hukumnya nanti ada khusus, nanti di depan. Wa kullun minhuma mubtada'ah, yang baru pertama haid. Ya. Dan mu'tadah yang sudah mengalami haid itu dibagi menjadi 2 bagian. Pertama ada mumayyizah, yaitu wanita yang bisa membedakan darahnya. Darahnya itu keluar hitam, lalu merah, lalu coklat, lalu kotor, lalu kuning atau gimana. Beda darahnya. Yang kedua, wataratan takunu ghairu mumayyizatin. Wanita ini keluar darahnya ghair mumayyizah, tidak bisa membedakan. Artinya keluar darah hitam-hitam semua. Merah-merah semua. Kotor-kotor semua, coklat-coklat semua. Nah, berarti ada 4. Pertama, perhatiin baik-baik. 1, mubtada'ah mumayyizah. Ini bacanya mubtada'ah, ya. Seperti dalam Syarwani jilid 1 halaman 393. Lanjut. Mubtada'ah mumayyizah. Yang kedua, mubtada'ah ghair mumayyizah. Yang ketiga, mu'tadah mumayyizah. Yang keempat, mu'tadah ghair mumayyizah. Ini baru 4 nih kita nih. Baru 4. 4 rupa. Ini pembagian daripada wanita yang mustahadhah fil haid. Wa imma an takuna mutahayyiratan, dan ada pula wanita itu wanita yang mutahayyirah, wanita yang membingungkan ulama ahli fikih. Ketika membingungkan seperti ini, maka lazim setiap waktunya ihtiyat. Ya Allah Rabbi, ihtiyat dalam setiap waktu. Haram dijima tapi wajib sholat. Wah, ini luar biasa ini. Wa sanufassilul haditha anha insyaallah taala. Nanti kita katanya akan jelaskan ini satu persatu. Mutahayyirah itu ada 3. Tadi udah ada 4, mutahayyirah ada 3. Jadi semuanya 7. Dan mutahayyirah ada yang paling parah, ya. Mutahayyirah mutlak, mutahayyirah yang sangat parah, yaitu mutahayyirah yang kelima. Nah, itu yang paling pusing. Saya segini dulu, ya. Nanti perbedaan mustahadhah dan allati 'alaiha baqiyatu tuhrin di pengajian yang akan datang. Kenapa saya segini? Pertama, ini supaya memudahkan untuk memahaminya, karena kalau di masalah yang ribet ngajinya terlalu lama, jadi bisa terkontaminasi, masalahnya bertumpuk-tumpuk. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.